Kita nggak bisa, bohong kalau saat itu kecewa ya, Mas, ya. Apa, mau bilang kecewa atau kecelek ya? Kalau Iya. bahasa Jawanya kecelek, saya nggak ngerti. Sama kan bahasa Indonesia kecelek juga. Kita nggak bisa, bohong kalau saat itu kecewa ya, Mas, ya. Apa, mau bilang kecewa atau kecelek ya? Kalau Iya. bahasa Jawanya kecelek, saya nggak ngerti. Sama kan bahasa Indonesia kecelek juga ya. Kecelek itu kan kita merasa kita sudah, ternyata, akan mendapatkan suatu posisi itu, ternyata kan tidak gitu. Jadi mungkin respon spontannya ya kecewa gitu, "Wah, kok nggak jadi nih?" Gitu. Ada rasa gimana gitu kan, jadi penasaran juga kenapa sih, ya tapi kemudian dari situ memang, mengajarkan sih. Pertama, politik itu kan memang dinamis. Jadi kita, jadi seorang politisi atau terjun di dunia politik itu kan nggak boleh baper berarti. Ya kan, nggak boleh baper karena itu dinamis kan. Nggak boleh baper, harus, hatinya harus besar gitu. Yang kedua, ternyata memang, sesuatu kalau memang tidak kita, bukan jalan takdirnya di momen itu, mau kita paksakan ya memang memang nggak bisa kan gitu. Jadi kita ya lebih memaknainya aja, oh ya udah memang memang belum jalannya kali, mungkin jalannya ya sekarang ini kali, gitu aja sih. Iya, ini kalau saya tadi pertama kali ketemu Mas Iwan ya, saya nama sudah sering dengar, tapi baru pertama kali ketemu nih di cawe-cawe. Tapi kalau dengan Prof. Mahfud udah sering Ya. ketemu lah gitu. Memang kelihatan sih ini sederhana, dari ayahnya menurun nih, dari abahnya menurun. Datang tadi aja gitu ya. Ya, hampir saya bilang gitu, Mas kalau mau olahraga di sana, Mas. Saya pikir tadi mau salah lantai, mau fitness gitu ya. Padahal sederhana banget ya, Ya, itu. ya. Bahkan saya juga berusaha untuk riset ya, biasalah kalau host kan sebelum itu Ya. riset dulu ya, agak minim juga mendapatkan data soal Mas Iwan ini. Gitu Nah, ya. Prof. Mahfud adalah figur yang sangat sederhana dan juga sangat berani membongkar soal korupsi, lantang bicara soal korupsi gitu. Nah, itu kalau Mas Iwan melihat pandangan abahnya seperti ini bagaimana? Iya, saya melihatnya berarti beliau itu salah satu orang yang bisa dicontoh dan itu ada di depan saya gitu. Jadi, ya saya ya hanya bisa, saya bisa meneladani nggak ya? Saya bisa nggak, meniru semua yang dia sudah lakukan, dia contohkan, entah itu capaian ya, entah itu capaian karir ataupun, sikap-sikap, integritas, kejujuran yang dia contohkan. Ya kalau saya perasaannya ya ini sebenarnya jadi contoh yang bagus buat saya. Jadi saya agak-agak ragu juga, bisa nggak ya saya ada di level yang sama dengan ayah saya suatu saat ke depan nanti. Itu aja sih yang saya rasakan. Tapi kalau secara perasaan juga, abah saya itu apa ya, istilahnya kan to the point ya, straight forward gitu. Kadang kita juga khawatir ya, ini kalau ada orang nggak suka gimana, kan kita juga bisa berpikir itu. Jadi ada rasa khawatir. Tapi kalau melihat, kemudian ternyata banyak orang yang mendukung beliau ya, dalam artian itu, banyak yang respect dengan sikap-sikap tersebut, ya kita sebagai orang terdekatnya juga harus support terus. Jangan malah takut dong. Kalau ibu sendiri bagaimana? Pernah nggak itu curhat soal abah gitu ke Mas Iwan? Curhat berkata, tuh abahmu terlalu keras tuh, itu aduh ini ada polemik apa lagi nih? Iya, Gitu. iya. Ya. Ibu cerita sih kalau soal beberapa kasus ya, yang dulu enggak hanya seketika Menko, tapi dari dulu beberapa kasus ketika dia mungkin, menjadi ketua MK dan macam-macam, itu memang ibu saya suka cerita gitu, abahmu tuh loh lagi ada ini. Tapi biasanya dia khawatirnya itu ada lanjutannya, didongake ya, didoain ya. Ya. Jadi dia khawatir, tapi, kemudian dia menyuruh anak-anaknya itu untuk terus loh, Le, abahmu didoake, abahmu didoakan supaya, apa namanya, bisa lepas dari, masalah-masalah dari orang yang nggak suka sama beliau karena sikapnya. Itu sih, ibu selalu cerita sih. Ya. Terus kalau dari abah sendiri ada nggak wejangan khusus gitu untuk Mas Iwan dan adik-adik gitu? Soal apa? Ya soal kehidupan dan sebagainya, mungkin kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu biasanya soal apa sih ngasih gitu? Justru nggak pernah, Mas. Nggak pernah ya? Jadi Mas Iwel, kalau abah saya itu tipe orang yang sebenarnya irit bicara serius ya. Kalau di rumah ya, di Iya. keluarga itu selalu humor ya tuh. Terus hal-hal yang keseharian aja gitu. Jadi, sebenarnya saya itu banyak mendapat nilai-nilai, dari bapak itu dari sikapnya dia langsung, atau kalaupun dia
bercerita, berceramah itu enggak dengan kami. Tetapi ketika di suatu forum, misalnya saya waktu kecil kan sering ikut Abah itu mengisi ceramah, ya kan, ceramah entah taraweh, entah sholat id. Nah itu kan banyak nilai-nilai yang dia sampaikan. Nah itu saya teladaninya, saya resapinya dari situ. Oh ternyata kita harus begini begitu, itu dia sampaikan, apa yang dia sampaikan ke masyarakat, ke orang itu yang saya kemudian ambil itu. Oh ya, ini mungkin nasihat Abah itu buat aku juga nih. Nah seperti itu. Tapi kalau langsung ya misalnya bilang gitu, kamu harus gini malah nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah gitu ya. Nggak pernah. Ya ini kenapa Mas Iwannya juga pakai baju Ajax ini, tadi ceritakan sering nonton juga pertandingan bola ya di Amsterdam, karena beliau ini juga sedang melanjutkan studi sekarang. Betul. Ya di program doktoral ya. Betul. Tetap olahraga juga ya di situ. Iya, saya di departemen ortopedik sport namanya. Jadi soal ya cedera ya, terutama tulang dan otot macam-macam lah pada olahragawan. Jadi kalau nanti insya Allah misalnya Pak Mahfud terpilih jadi cawapres, ini ya Pak, masukan-masukan tentang dunia olahraga bisa banyak masukan dari Mas Iwan juga dong. Ya bisa dong, Bisa. jelas. Apa soal olahraga kita nih sebenarnya sekarang ini persoalannya? Selain cedera nih. Ya. Saya kalau dunia olahraga secara umum terus terang, karena saya bukan pelatih ya, saya kan dokter. Jadi banyaknya masalah memang kaitannya sama kesehatan olahraga atau intervensi olahraga gitu. Tapi Abah itu juga agak lucu sih menurut saya. Beliau itu kan 2 anaknya dokter, mantunya juga dokter semua. Tapi biasanya kalau ambil saran itu nggak percaya sama anaknya. Jadi harus dari dokter yang lain gitu. Kalau sama anaknya sendiri kadang saya bilang itu misalnya ke adik saya gitu ya. Adik saya kan juga dokter kan. Itu abahmu diberitahu gini. Udah saya beritahu nggak dengerin kok. Jadi biasanya kalau harus merefer ke yang lain gitu. Tapi itu mungkin ya maksudnya abah tuh menganggap kita tuh ya bagaimanapun lupa. Itu tetap anaknya gitu. Jadi lepas dari profesinya ya kamu kan ya kamu anakku lah, maksudnya kamu nggak terlalu ngerti kali. Kadang gitunya mungkin muncul gitu. Tapi itu juga semi bercanda sih. Iya, ini kalau Pak Mahfud tuh seorang presiden, saya yakin nih Mas Iwannya nggak mungkin jadi cawapres nih. Anak orang lain aja deh cawapres gitu ya. Lebih percaya anak orang lain. Lebih percaya anak lain. Ya, tapi biasanya gitu memang begitu. Orang tua memang begitu ya. Betul. Orang tua juga begitu. Karena saya juga seorang advokat juga kan gitu ya. Itu kalau seandainya orang tua juga kalau nanya biasanya tuh nanya tapi ternanya lagi sama betul seperti itu. Gitu ya. Persis. Emang orang tua karena lihatnya kita tuh masih anak-anak masih aja, anaknya gitu ya, kan. masih anak-anak aja. Nah, kalau bicara soal anak, ada nggak sih sebetulnya gitu ya, dari Mas Iwan dan adik-adik juga ingin mendapatkan suatu fasilitas dan kemudahan gitu. Kalau kita lihat kan ada nih ya anak-anak pejabat tuh yang kayaknya wah mumpung bapaknya pejabat itu aji mumpung sekali gitu. Pernah nggak Mas Iwan itu ini mumpung bapaknya ini kemudian memanfaatkan gitu? Kalau dari kami Ya. kalau dari kami sih insya Allah enggak ya Mas. Dalam artian abah saya itu mendidik kami itu dan membesarkan kami dengan cara yang biasa-biasa, sehingga kami sangat terbiasa dengan cara atau ya aturan hidup ya orang pada umumnya gitu. Mungkin sejak dari SD SMP ya kalau mau ibaratnya cari sekolah ya belajarlah, cari nilai zaman dulu kan NEM ya, NEM-nya yang bagus supaya bisa masuk ke sini itu ya seperti layaknya orang lain lakukan gitu. Jadi ketika di posisi ini pun kayaknya nggak terlalu ingin ya, justru kalau kami itu malu kalau sampai berpikir seperti itu, wah malah jadi nggak enak ya, kemudian nanti akan berpikir nanti kalau orang lain tahu malah kita bikin malu gitu aja sih. Iya, jadi berarti sudah dari awal, dari kecil itu sudah diajarkan banyak hal ya, jadi jangan tabrak sana tabrak sini, berarti juga kemungkinan untuk menabrak konstitusi juga. Walaupun tinggal di Belanda, saya bilang konstitusi ketawa loh, berarti Terdengar sampai sana. tetap mengikut. Ya.